Makanya diharap untuk para kiai-kiai kalau usianya tua-tua itu harus punya memori yang masih grace. Sampai endi mangre aku sampai lali. Soalnya aku mang bayang nolek golek anyar umur selawe mang. Haula wala quwata illa billah. Ada orang tua di pasar, ompong, tuwek ompong mana? Sudah umurnya mungkin 70. Lebih parahnya lagi, orang tua ini pembenci berat, hater lah saya jenenge apa? Haters, pembenci berat Rasulullah. Orang Yahudi uripe ndek pawut, ompong buta lagi. Bayang no. Ini orang, waduh, kalau sudah ada orang duduk di sebelahnya yang diceritain Nabi Muhammad dan fitnah yang berkaitan dengannya. Muhammad itu juga dipercaya tukang sihir, pembohong, ini itu. Tapi orang ini lebih tua sudah. Di saat anaknya nggak peduli dengannya, di saat orang lain nggak peduli dengannya, Rasulullah tiap hari yang ngasih makan, bawain makan. Kalau siang itu Rasulullah setelah sholat zuhur itu ngambil makan, memberikan makan kepada orang ini. Bahkan kadang itu kalau rotinya keras, Rasulullah ikut ngunyahkan. Nah, suatu kali ketika Nabi itu meninggal, Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifahnya meneruskan semua kegiatannya Nabi Muhammad satu persatu. Ketika merasa sudah sempurna, tanya kepada Aisyah. Karena yang tahu betul kegiatannya Nabi itu kan Aisyah. Kenapa yang ditanya kok Aisyah? Karena Aisyah itu istri dan usianya masih muda, memorinya masih lengkap. Kalau yang bawa riwayat tentang Nabi itu mesti Aisyah semua. Ya. Kalau mau tanya istri Nabi yang lain yang usianya sudah tua kayak Hafsah mungkin juga lupa juga ditakoni Rasulullah dulu gini-gini. Apa ya lali aku. Makanya kiai itu kalau usia 55 terus kawin lagi 20 itu biasanya tugasnya itu. Jadi kalau ditakoni kiai biyen ya apa? Nek bunyi ini umur swidak 5 pisan, mbo ya biyen ya apa ya lali. Tapi kalau punya istri muda 25 kayak Aisyah ngono, eling kabeh. Iku dalile kiai rabi maneh. Nggih. Sik memorine sik kuat. Padha kewute kan ngapunten Bu Nyai Rin almarhum yai niku nek anu mbo yo lali aku ngopo yo gak iso gak nyambung nih. Jadi makanya diharap untuk para kiai-kiai kalau usianya tua-tua itu harus punya memori yang masih grace. Sampai endi mangre aku sampai lali. Soalnya aku mang bayang nolek golek anyar umur selawe mang. Haula wala quwata illa billah. Aisyah ditanya sama Sayyidina Abu Bakar ayahnya, Aisyah, sudahkah semua kegiatannya suamimu Muhammad aku lakukan? Sudah. Aktivitas Rasulullah semua kau teruskan, sholat 5 waktu, nginang Baitul Mal, ini semua sudah. Cuman satu yang belum. Apa? Nabi itu hampir tiap hari ke pasar. Terus di situ ada Yahudi tua yang mencaci maki beliau Nabi Muhammad, tapi nggak tahu kalau Rasulullah itu datang dan yang dulangi, yang nyuapin makanan tiap hari itu dia.
Jadi walaupun Nabi itu nyuapin sambil orang ini nyaci maki Rasulullah loh. Lah aku tak tapuk piring itu langsung. Ayo. Kan karo Habib Jamal itu dobol ngono, tok ngono. Kok niki tak suapi ngelok-ngelokno aku. Kan gak kuat kita. Nabi ini kok kuat. Hadza Muhammad kadzab, wal Muhammad ini, tapi Rasulullah nyuapi. Ini orang Nabi ini gimana hadirin? Kok bisa ya? Saya nggak mungkin hadirin. Kamu terus terang aja. Ya. Ojo meneh wong liya ujub ngomel didik urung mentolo kudu nyulek ae moto ngono. Apa meneh wong liya. Ini orang ini nyaci maki Nabi, tapi Nabi yang nyiapin. Sepeninggal Rasulullah, lo jangan, oh ya Habib gak sabar. Dudu aku tok sik rungokno ceritane. Sayyidina Abu Bakar neruskan, pas meneruskan kegiatan Nabi ini, dia caci maki Nabi Muhammad, gak kuat Sayyidina Abu Bakar ini. Pikir kita kewampleng ngomong gitu, wis gregeten. Nih, kok niki wis dikek panganan bendina mbek Kanjeng Nabi mbok ilo-ilokno. Ini akhirnya orang buta ini ngomong, kau bukan orang yang tiap saat datang untuk nyuapin saya. Tanganmu beda rada kasar, ababmu gak enak, gak kayak sing biasane. Sing iki wangi biyen. Oh, lek kon wis gak kuat, wis gak kuat Sayyidina Abu Bakar. Wis kon tak kandhani yo. Yo, rungokno iki. Loh, apa? Orang yang tiap hari memberi kamu makan meninggal. Aduh, saken nire wong iku Masya Allah dengkulmu ya. Sing mbok caci maki bendino Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad itulah yang tiap hari nyuapin kamu. Hah? Kaget Yahudi butai. Hah? Iya. Kok nggak marah? Ya makane aku gak kuat iki. Dudu aku sing mbok ilokno. Nabi itu sabar. Kau caci maki tetap dikasih makan dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, nggak mundur. Saya ini sudah nggak kuat, baru sekali nyawapin kamu terus denger kau caci maki Nabi terus ditambah mana bawa aku rodok badek tambah lebih bluder kamu. Ya. Akhirnya saya nggak kuat es. Kau tak kandani, aku mek ngantekno Kanjeng Nabi yang tiap hari kau caci itu. Nangis. Setelah nangis, ya Allah, ya Rasulullah, langsung syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak lihat, saya enggak menyaksikan orang sebaik dia. Lah kon mbok ilokno aku karo aku iki buta. Diceritani mbek wong media yang bicara. Media yang bicara, orang ini kan buta, kita ini kan buta. Dapat kabar dari media. Orang menceritakan Muhammad itu pendusta. Oh, waduh Muhammad kepingin difitnah, akhirnya orang benci. Makanya ada Islamophobia, makanya ada ini. Kenapa? Karena ada sekarang ini berita yang kita buta kemudian cuma dapat tok. Ini buat kebencian. Nah, seperti itu dulu orang buta Yahudi. Dia dapat media, ngamuk, tapi hakikatnya ndak taunya, ya Allah, Nabi yang begitu wangi, lembut tangannya. Saya kalau makan nggak bisa dipecahkan sama gigi beliau, baru dimasukkan. Ndak pernah ngeluh sama saya, kon sepisan tok semuring-muring. Ya itulah Nabi Muhammad SAW.